Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Pak Iwan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Iwan juga masih sehat? Alhamdulillah. Setelah supervisi ini sepertinya Bu Liza lebih cerah nih. Ya, gimana? Ya cerah nggak cerah Pak. Jadi kan setelah supervisi ya ada yang puasnya, ada yang tidaknya. Ya cuma ada pencerahannya juga sih. Oke. Jadi alhamdulillah nih kita udah melaksanakan kegiatan supervisi tadi di jam ketiga dan keempat di kelas 11 MIPA 1 di laboratorium fisika. Ya. Nah, alhamdulillah ini sudah kita laksanakan. Menurut Ibu, pelaksanaan supervisi kita tadi kira-kira seperti apa? Kalau kegiatan tadi saya rasa sudah berjalan dengan yang seharusnya ya Pak, dari tahap-tahapan yang sudah Bapak berikan kepada saya, kemudian poin-poin yang dinilai tadi juga sudah sangat jelas dari pembukaan, pelaksanaan sampai penutupan. Sudah berjalan sih semuanya Pak sesuai dengan rencana kita dari supervisi tadi. Iya. Menurut Ibu rancangan itu sudah bisa diterapkan dengan baik ketika pelaksanaan tadi atau ada hal yang sudah baik, ada yang hal belum baik? Bisa Ibu gambarkan kira-kira? Ya kalau yang baiknya Pak, saya sudah mempersiapkan semuanya. Saya sudah mempersiapkan alatnya terlebih dahulu, saya cek dulu, kemudian berapa kelompoknya itu sudah saya hitung semuanya dan setiap alat itu sudah dicek semuanya dulu. Kemudian pembagian kelompoknya sudah saya bagi, saya sudah menunggu siswa juga di kelas. Semua medianya sudah ready ketika siswa udah mulai masuk ke dalam kelas, mereka udah siap gitu Pak. Nah itu sudah saya persiapkan semua dengan langkah-langkahnya, RPP-nya juga udah saya siapkan. Berarti menurut Ibu sebagai guru, Ibu sudah mempersiapkan semua kebutuhan siswa ketika dia mau masuk ke dalam laboratorium? Iya Pak, semuanya dari LKS, rancangannya, alatnya, sampai media. Saya butuh fokus sudah saya ready, medianya juga sudah. Jadi untuk persiapan saya udah siap untuk disupervisi Pak. Kemudian kalau sudah ada hal yang baik, tentu bisa jadi ada hal yang belum baik. Menurut Ibu apa yang belum baik pada pelaksanaan supervisi tadi? Ya kalau pelaksananya yang belum tuh yang pertama ya siswa kita karena di jam ketiga dan keempat kan mereka belajar tuh Pak jam 1 ke 2. Jadi dari gurunya itu terpakai pembelajarannya. Jadi ada durasi saya sudah menunggu gitu. Saya sudah menunggu kemudian selama menunggu itu udah terpakai waktu di awal. Kemudian siswa-siswa yang saat ini dari jalur zonasi ini memang jauh berbeda dengan jalur sebelumnya yang pernah kami alami di SMA 1 Padang. Dari segi pentaatan peraturan, dari kedisiplinan waktu, padahal untuk dengan pembelajaran dengan saya sesuai dengan tata tertib pembelajaran itu siswa harus mematuhi pakaiannya harus sesuai dengan peraturan. Ini mereka ada yang tidak sesuai dengan peraturan seperti tidak ada namanya, tidak ada lokasi, terus bajunya tidak rapi, memakai atribut yang lain, itu pertama. Kemudian yang kedua dari sikap Pak, gitu. Sikap mereka yang untuk kategori siswa saya merasa masih ada yang tidak sopan dengan kemungkinan juga karena mereka udah daring ya Pak, jadi pembentukan karakter mereka juga masih belum terbentuk seperti yang pembelajaran luring. Kemudian ketika saya sudah membagi kelompok mereka, kemudian saya menggunakan media, menggunakan PowerPoint, tapi sayangnya mereka tidak tertarik tuh Pak dengan PowerPoint itu, kelihatan tidak begitu menarik gitu. Kemudian saat melakukan praktikum mereka lebih banyak bermainnya padahal LKS sudah dikasih, udah ada tuntunnya, tapi mereka tidak baca LKS itu, mereka langsung melompat ke apa yang harus dikerjakan, sementara tujuannya tidak mereka baca, yang lain-lainnya tidak dibaca. Dan akhirnya nanti karena mereka tidak mengikuti tuntunan itu, waktu untuk pelajaran berikutnya terpakai Pak. Nah itu, jadi guru berikutnya jadinya
kali praktikum. Nah itu Pak yang saya rasakan. Ya, oke. Jadi itu membuat ibu merasa tidak nyaman dalam melaksanakan proses praktikum di labor pastinya. Iya Pak. Dan tidak nyaman dan tidak puas karena yang saya harapkan tidak terjadi. Kalau ibu mengharapkan sebenarnya seperti apa? Kalau saya harapkan siswa teratur dalam dalam melakukan praktikum, kemudian tertarik dengan media yang saya sampaikan, kemudian mereka berperilaku baik, patuh, nah seperti itu. Tapi ada yang patuh, cuma persentasenya jauh berkurang dari sebelum zonasi, Pak. Iya. Jadi sangat memberikan efek ya untuk zonasi ini Iya, menurut ibu. iya Pak, sangat. Sebelum kita pengalaman ibu yang ideal dulu seperti apa? Boleh bisa ibu gambarkan? Ya, kalau yang ideal yang sebelum zonasi itu karena kita ada jalur seleksi khusus. Jadi anak-anak yang masuk ke sini dengan anak-anak yang memang minat belajarnya tinggi, Pak. Dengan belajarnya tinggi, terus ketika kita sudah memberikan LKS dan cuma kita sekali saja menyampaikan, mereka sudah bisa, saya harus baca dulu tujuannya apa, nanti langkah-langkahnya apa, terus dari hasil saya bagaimana. Terus mereka kalau dari misalnya habis sebelum masuk praktikum itu belajar dulu, mereka kalau seandainya gurunya udah berlebih jam, mereka akan mengingatkan gurunya. Kalau berikutnya mereka akan melakukan praktikum fisika bersama saya. Nah, terus waktunya itu tidak ada berlebih karena mereka sudah teratur dalam melakukan praktikum. Ya. Jadi yang ibu lakukan dulu itu tetap ibu lakukan sekarang. Artinya pola-pola yang ibu lakukan ketika kondisi anak-anak ini ibu kita katakan ideal, itu masih ibu lakukan dengan pola yang sama terhadap anak-anak yang sekarang ya? Iya Pak, jadi seperti itulah. Masih sama polanya. Tapi ternyata pas kita cobakan dengan zonasi ini itu sangat jauh berbeda. Jadi tujuan kita ada beberapa yang tidak tercapai. Kalau misalnya dari tujuan praktikum ada 3, paling yang tercapai itu sebagian itu bisa 2. Nah, kalau yang satunya lagi terpaksa kita harus mungkin menambah waktunya lagi sehingga tujuan hari itu tidak sesuai dengan program kita yang semestinya. Jadi menurut ibu pola yang sudah ibu lakukan dengan anak-anak mungkin yang sudah masuk ke SMA 1 Padang ini dengan saringan, dengan tes, itu ketika ibu terapkan kepada siswa yang masuk organisasi itu tidak berjalan dengan baik? Ya, tidak berjalan lagi karena lebih ada yang berjalan cuma lebih banyak tidaknya gitu dengan yang sudah biasa yang sudah saya lakukan. Ya, jadi kan kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi nih. Saya juga sudah lihat cara ibu ngajar, cara ibu masuk ke mulai mengawali kegiatan pembelajaran dari pendahuluan, dari kegiatan isi dan penutup, dan juga sudah kita rekam tadi terkait dengan aktivitas yang ibu lakukan. Nah, terkait dengan kondisi yang ibu sebutkan tadi, kondisi latar belakang anak pastinya, itu kira-kira untuk mengatasi masalah ibu, kalau yang bisa saya simpulkan itu ada 3. Yang pertama terkait dengan pengelolaan kelas. Ya, pengelolaan kelas di mana memang anak-anak kehadirannya, kemudian dari segi pakaian, dari segi dia memahami LKS atau modul yang diberikan itu berbeda dengan pola yang dengan anak-anak yang sebelumnya. Yang kedua itu terkait dengan media. Nah, media pembelajaran ini sepertinya dari yang saya amati dan ibu rasakan sendiri juga bahwasanya siswa tidak begitu tertarik dengan apa yang sudah ibu buatkan, walaupun itu adalah menurut kita atau menurut ibu itu adalah sebuah media yang menarik, tetapi pada anak itu belum menarik. Yang ketiga, kalau saya lihat untuk anak-anak yang jalur zonasi ini butuh strategi mengajar yang berbeda juga. Nah, kira-kira dari 3 permasalahan yang Bu Liza hadapi atau yang saya temukan ini, apa upaya-upaya yang telah ibu lakukan?
Tentunya pertama saya harus merubah lagi rancangan pembelajaran saya, Pak. Saya sesuaikan dengan kondisi anak sekarang. Kemudian dengan saya harus belajar lagi bagaimana meningkatkan kemampuan saya dalam masalah teknologi informasi komputer, tentunya untuk membuat media yang lebih menarik. Sebab PowerPoint dari zaman dulu juga udah ada PowerPoint, sekarang udah banyak lah saya lihat, ada program video seperti KineMaster, kemudian ada Canva kalau untuk presentasi gitu, dan ada lagi yang lain-lainnya. Saya mulai belajar lagi supaya menarik untuk biar anak-anak zaman now tertarik dengan media yang saya buat. Kemudian saya butuh juga bantuan mungkin dari Bapak untuk masalah bagaimana pengelolaan kelas dengan karakter siswa yang seperti ini, Pak, dengan jalur zonasi yang saya baru mengalami sekarang gitu. Karena sebelumnya saya sudah biasa dengan anak-anak yang udah ready untuk belajar. Sekarang tidak dengan karakternya. Tentunya butuh bantuan Bapak juga mungkin dalam hal komunikasi, membagi siswa berdasarkan gaya belajarnya mungkin. Kemudian ya itulah Pak, mungkin rancangan, kemudian belajar lagi tentang aplikasi-aplikasi terbaru, dan lebih mempelajari lagi tentang karakter siswa tentunya dalam gaya belajar mereka. Terkait dengan Ibu akan merevisi lagi RPP yang sudah Ibu miliki, kira-kira Ibu akan merevisi di bagian mana, dan apakah juga ini Ibu revisi secara mandiri atau dengan KKG Ibu atau seperti apa? Oh iya, untuk rancangan mungkin saya butuh bantuan juga Pak dengan jam pembelajaran, mengingat siswa kita. Saya butuh juga bantuan dari KKG, juga mungkin dari Bapak juga. Sebab untuk kadang-kadang kalau kita merancangnya sendiri, itu kita masih tertumpu dengan pengalaman kita sebelumnya. Tapi dengan KKG, mereka mengalami hal yang sama, mungkin akan ada ide-ide baru dalam memperbaikinya. Terutama itu adalah bagian bagian dari inti poin-poin praktikumnya. Sebab dengan adanya zonasi, dengan anak yang beragam kemampuannya, tentu tidak bisa lagi poin-poin yang dalam seperti yang sebelumnya. Mungkin poin-poin yang sesuai, yang lebih sederhana dan sesuai dengan kurikulum yang diminta. Oke, terkait dengan kurikulum yang diminta, kita kan melaksanakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, tentunya pada saat ini Ibu juga mengajar di dua kurikulum ini. Nah, apakah nanti Ibu akan mencoba merevisinya untuk kedua kurikulum atau seperti apa? Kalau merevisinya keduanya tentunya Pak, sebab yang akan saya hadapi itu zonasi itu memang sudah di kelas 11 dan di kelas 10 yang memakai kurikulum Merdeka. Itu terutama yang kurikulum Merdeka itu harus lebih mempelajari lagi mengenai target-target kurikulumnya, cara-cara pembelajaran dengan sesuai dengan kurikulumnya, ditambah lagi dengan karakter siswanya gitu. Kalau untuk K13 kita masih bisa menggunakan yang lama, cuma lebih banyak ke bagaimana pengembangan rancangan ini sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, jadi ada dua perbaikan yang akan dilakukan untuk RPP-nya ya, di implementasi kurikulum Merdeka dan juga tentunya di K13. Nah, kemudian di permasalahan yang kedua terkait dengan media ajar yang Ibu gunakan, kira-kira upaya yang Ibu lakukan itu seperti apa tepatnya? Untuk menggantikan apakah PowerPoint yang menurut kita dulu itu sudah bagus, tapi ternyata untuk anak-anak ini itu belum menarik perhatian mereka. Kira-kira apa upaya yang dilakukan? Untuk media, saya membuat media presentasi dengan menggunakan
aplikasi Canva, Pak. Dari aplikasi Canva itu banyak background dan perpaduan warna yang menarik di situ. Kemudian adanya animasi pergerakan dari bisa jadi apa yang bisa berhubungan dengan saya itu, misalkan ada, kalau kita masalah pengukuran, bisa jadi orang yang bergerak dengan mengukur, kemudian bisa juga presentasi kita itu kita gabung dengan video. Tadi selain warna, tampilan lebih kekinian, ditambah bisa menggabungkan beberapa bentuk lain seperti video, foto atau animasi bergerak ke dalam Canva. Jadi kan saya lebih tertuju sekarang kepada Canva karena tampilannya lebih menarik dan kekinian. Menarik yang Ibu sampaikan ini, apakah itu berdasarkan pemikiran Ibu saya atau ada tempat Ibu berdiskusi bahwasanya itu salah satu media yang cukup menarik untuk saat ini? Pertama, menarik saat ini dari guru informatika ya Pak. Kemudian saya juga nanya ke siswa mana yang lebih saya bandingkan dua buah presentasi yang sudah saya buat, medianya yang PowerPoint satu, yang presentasi menggunakan PowerPoint satu, dengan yang menggunakan Canva. Walaupun PowerPoint sekarang sudah banyak tambahannya, lebih bagus, cuma mereka memang lebih tertarik kepada Canva dari segi warna, tampilan, pemilihan slide-slide-nya jauh lebih menarik. Jadi memang pada saat siswa pun saya menampilkan Canva, mereka tidak ada yang awalnya mungkin wajahnya sayu menahan kantuk. Kalau dengan Canva itu dengan warna, dengan animasi, kita bisa masukkan suara dan segala macamnya, itu untuk kantuknya bisa berkurang, apalagi di jam-jam terakhir gitu. Jadi yang saya lihat ketika supervisi tadi kan ada beberapa sumber tadi ya, media yang ditampilkan, tapi semuanya makan media tayang ya. Iya, ada PowerPoint. Jadi yang satu yang bergerak tadi itu Ibu menggunakan Canva ya? Iya. Kenapa belum semuanya Ibu menggunakan dengan Canva tadi ya? Masih ada kesulitan? Iya, masih kesulitan karena saya masih belajar Pak, masih perlu eksplor lagi. Itu pun yang membuat itu dengan bantuan guru TK dari sekolah. Oh, berarti yang tadi masih dibantu? Masih dibantu, ya? jadi saya belum bisa sendiri karena kemampuan dan keterampilan saya masih kurang. Ya, tapi berdasarkan penglihatan saya tadi memang ada satu materi yang ditampilkan tadi memang memakai Canva dan juga PowerPoint ya. Memang agak berbeda respon yang diberikan oleh siswa terhadap apa yang sudah ditampilkan. Iya. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan yang ketiga, permasalahan yang ketiga itu terkait dengan strategi pembelajaran. Nah, kira-kira nih Ibu mungkin juga sering mendengar tentang kegiatan penggerak sekarang. Nah, di sana kan banyak tuh terkait dengan strategi. Kira-kira mana yang akan Ibu pelajari terkait dengan strategi mengajar? Mungkin kalau strateginya yang saya lihat itu adalah ice breakingnya Pak. Ice breakingnya itu yang dari kurikulum Merdeka ini, pada dasarnya saya ini orangnya kan sedikit kaku. Jadi ice breaking itu bagaimana kita melebur dengan siswa. Saya mungkin akan belajar lagi khususnya dalam ice breaking untuk strategi pembelajaran yang menarik. Kemudian bagaimana lagi untuk strateginya menentukan poin-poin yang lebih sederhana sesuai dengan kemampuan siswa tanpa mengurangi dari target kurikulum. Menarik ya Bu ya? Iya. Mengajar tapi tanpa mengurangi target dari kurikulum. Iya. Nah, di strategi mengajar ini kan tadi Ibu mencoba menggunakan pola-pola ada ice breaking, kemudian ada terkait dengan strategi mengajar. Nah, kira-kira dengan kondisi-kondisi saat ini, anak yang mungkin dia habis pandemi, kemudian anak yang juga zonasi, kira-kira menurut Bu Liza itu apa yang perlu Ibu pelajari sekarang?
Saya pernah dengar ini Pak, apa metode pembelajaran terdiferensiasi ya kalau nggak salah. Itu bagaimana kita mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajarnya Pak. Jadi sepertinya itu yang harus saya perbaiki. Maksudnya saya harus memperdalam bagaimana mempelajari tentang gaya-gaya belajar anak, untuk khususnya untuk zonasi ini karena mereka sudah dengan minat yang macam-macam. Jadi saya kayaknya perlu untuk mempelajari itu lagi tentang bagaimana mengelompokkan anak dengan gaya belajar kinestetis, ada yang suka visual, auditori, ada mungkin yang kombinasi, mungkin yang kayak gitu Pak. Saya harus belajar lagi. Ibu pernah mendengar yang pembelajaran berdiferensiasi itu di mana? Oh, dari ini Pak, guru-guru penggerak gitu. Ya, Di dalam S breaking dan itu kan ada juga mereka bilang gaya belajar anak, gitu lah Pak. di sekolah kita kan ada beberapa guru penggerak. Ibu Ya. sudah pernah mencoba berkomunikasi dengan beberapa guru penggerak kita ini? Sudah sih Pak, makanya saya tahunya dari mereka bilang, oh iya gaya belajar anak ya. Saya pikir gaya belajar anak ini maksudnya apa gitu, pengelompokan anak berdasarkan gaya pembelajaran ini seperti apa gitu. Jadi saya dengan kendala yang saya temui itu, jadi saya oh ya berarti untuk saat ini kita harus memahami tentang gaya belajar anak ini gitu, pembelajaran apa tadi Pak, diferensiasi ya. Kira-kira apa upaya Ibu untuk mempelajarinya? Apakah Ibu nanti mencoba sendiri atau mencoba berkomunikasi lebih lanjut atau seperti apa? Yang pertama tentu saya berkomunikasi dulu dengan guru penggerak yang sudah di sekolah kan ada sekitar 4 orang ya Pak ya. Yang udah ada yang sudah selesai dan masih dalam proses. Kemudian saya mulai mencoba Pak, mencoba saja walaupun belum dengan seberapa ilmu yang saya dapat. Itu Pak. Karena tadi sudah banyak hal yang sudah kita temukan ketika supervisi, Iya. dan Ibu juga sudah menyampaikan hal-hal yang menurut Ibu akan diperbaiki. Bagaimana komitmen yang Ibu miliki supaya itu bisa terwujud? Pertama saya harus membuka diri untuk perubahan, kemudian menyadari kekurangan, kemudian kekurangan ini saya cari informasi dari orang yang mungkin lebih memahami, kemudian saya coba praktekkan. Setelah dipraktekkan nanti kita lihat nanti saya rasakan di mana rasanya harus diperbaiki, saya kembangkan lagi dan seperti itu seterusnya Pak. Jadi nanti pas dijalankan ketemu hambatan atau yang kurang pas kita perbaiki, terus kita coba lagi. Nah itu komitmen saya. Berarti Ibu akan melakukan perbaikan secara kontinu. Iya Pak. Oke Bu Liza, selanjutnya kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa saja supaya yang Ibu inginkan tadi bisa dapat terlaksana? Salah satunya mungkin dari Bapak, kemudian dari teman-teman guru penggerak, kemudian dari guru-guru TK untuk pengembangan media pembelajaran, dan kelasnya juga dari guru BK juga Pak, karena mereka lebih memahami tentang karakteristik anak dan sudah punya data-data mengenai siswa-siswa saat ini. Untuk pimpinan sekolah dan unsur pimpinan, kira-kira ada yang Ibu butuhkan untuk yang di pembelajaran di laboratorium? Ya tentu sangat butuh sekali Pak, wakil kurikulum dan wakil sarana. Kita sangat membutuhkan juga bantuan. Action. Baik Bu Liza, sepertinya Bu Liza juga sudah tadi menyampaikan permasalahan-permasalahan Bu Liza dan juga sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Bu Liza alami. Oke, baik, sepertinya pertemuan kita sudah cukup. Terima kasih atas waktu Bu Liza. Semoga apa yang Bu Liza inginkan bisa dapat tercapai dengan hasil yang baik. Ya, sama-sama Pak, terima kasih juga. Iya, makasih Bu Liza. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.